Cerita dimulai pada tahun 2003. Di sana ada sebuah kuburan tua yang ada sepasang suami istri yang sedang memuja untuk dimudahkan dalam mencari pekerjaan. Suami istri itu bernama Wati dan Udin. Sesampainya mereka di rumah, mereka pun langsung iindiaan dengan saling menyuap-nyuapi. Secara tidak sengaja, Wati pun melihat lowongan pekerjaan yang ada di koran tentang mengasuh nenek lansia. Tak berpikir lama, di keesokannya pun Udin dan Wati langsung bergegas untuk melamar pekerjaan yang mereka lihat di koran waktu semalam. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tujuan, dan alangkah kagetnya mereka melihat rumah megah dan berharap akan mendapatkan gaji yang sangat besar jika mereka dapat diterima kerja. Wati dan Udin pun langsung diinterview oleh anaknya si nenek yang bernama Adi. Setelah Adi memberikan pertanyaan kepada Wati dan Udin, akhirnya Wati dan Udin pun diterima bekerja di rumah megah itu. Diterima, Mas. Ya. Lalu Adi pun menunjukkan tentang apa saja yang harus Wati dan Udin kerjakan setiap harinya. Dimulai dari membawa nenek berkeliling setiap pagi, mengganti kain putih yang ada di pohon besar, sampai mengganti sesajen yang selalu ada di bawah kasur nenek. Di sini Wati dan Udin pun merasa heran dengan apa yang harus mereka kerjakan. Ditambah lagi mereka dibuat aneh dengan kelakuan si nenek yang doyan ngemil kembang, cuy. Saat Wati sedang memandikan nenek, Wati pun merasa takut melihat nenek karena terus berteriak seperti sedang melihat sesuatu. Karena Wati takut, Wati pun bergegas pergi untuk memanggil Udin, yaitu suaminya. Si nenek yang ditinggalkan oleh Wati terus menjerit ketakutan. Lalu tiba-tiba ada sosok jurig atau hantu dong di sana. Untung saja ada Udin yang segera datang dan langsung membawa nenek ke kamar. Di sini, Wati dengan asiknya ngerumpi di warung Bu Marni. Bu Marni dan Wati bergosip dari mulai yang katanya nenek diteluh tidak mempan, sampai nenek yang menyimpan hartanya di brankas, dan bahkan anak-anaknya pun tidak ada satupun yang tahu. Saat Wati pulang dari warung Bu Marni, Wati kaget karena melihat kucing si nenek yang sudah meninggal, guys. Lalu Wati pun menceritakan kejadian itu pada suaminya dan menyuruh suaminya untuk menguburkan kucing itu tanpa harus bilang ke si nenek karena mereka takut dipecat. Udin pun langsung menguburkan mayat si kucing, guys. Di sana terlihat ada sosok hitam yang sedang memperhatikan si Udin yang sedang menggali kuburan. Cerita kembali ke Wati yang sedang memasak bubur ayam untuk makan malam si nenek. Saat Wati sedang memasak, nenek di kamar berteriak sampai membuat mukanya merah seperti ada yang mencekiknya. Wati pun langsung mengeceknya untuk memastikan apa yang terjadi pada nenek. Dan Wati pun dibuat kaget, lalu memanggil Udin. Dan ternyata nenek sudah meninggal. Udin pun akan menelpon anak si nenek, yaitu Adi. Namun Wati melarangnya karena mereka takut disalahkan atas kematian nenek yang tidak wajar. Udin pun dengan terpaksa menuruti istrinya. Bukannya mengurus mayat si nenek, dengan teganya Wati pun menyuruh Udin untuk mencari brankas dong. Di sini sebenarnya Udin tak mau melakukannya, namun karena dipaksa istrinya, lagi-lagi Udin menurut. Saat mereka mencari, Udin dibuat kaget karena menemukan sesuatu di dalam lemari. Namun lemari itu sangat sulit dibuka, yang membuat mereka kelelahan sampai-sampai tertidur. Udin pun terbangun karena mendengar suara nyanyian yang biasa nenek nyanyikan. Di saat Udin memeriksa ke kamar si nenek, lalu tiba-tiba si Udin bertemu dengan sosok hantu nenek-nenek yang menyeramkan dong. Namun tanpa mereka sadari, nenek sudah tidak ada di kasur dong. Padahal kita tahu bahwa si nenek sudah meninggal.
Mereka pun dibuat aneh karena jasad nenek tiba-tiba pindah ke kolong ranjang. Di keesokan harinya, anak si nenek yaitu Adi menelpon bahwasannya dia akan mampir ke rumah nenek. Di sini Wati dan Udin pun panik. Lalu Udin mempunyai ide untuk membeli formalin agar mayat nenek tidak membusuk. Ternyata kedatangan Adi ke rumah yaitu untuk meminta cap jempolnya si nenek untuk mencairkan deposito. Udin dan Wati pun berkata bahwa nenek baru tertidur. Di sini Adi pun percaya dan langsung menempelkan jempol si nenek ke kertasnya tanpa membangunkan si nenek, guys. Agar tidak menimbulkan kecurigaan warga, Udin dan Wati pun membawa mayat nenek berkeliling dong. Saat berada di warung Bu Marni, Udin dan Wati pun dibuat heran karena warga seolah mengobrol dengan nenek yang padahal nenek itu sudah meninggal. Ya. Apa nek? Oh, Bu Marni. Nenek kangen telurnya Bu Marni. Hal itu pun membuat Udin dan Wati merasa aneh. Di malam harinya Udin dan Wati pun bertengkar menyalahkan satu sama lain. Mereka pun pukul-pukulan menggunakan bantal si nenek. Tanpa disadari, dari bantal itu mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dengan sangat senangnya, Udin dan Wati pun kobam-kobam di ruang tengah dengan membawa jasad nenek dong. Wati yang sedang kobam pun dengan sontoloyonya berjoget-joget dong ke jasadnya nenek yang membuat lampu tiba-tiba mati. Lalu Wati pun kesurupan arwah nenek, guys. Syukurlah ya. Suruh siapa tidak sopan ke jasad nenek yang sudah meninggoy. Dan akhirnya mereka pun pingsan. Di keesokan harinya, mereka pun dibuat terkaget-kaget karena kedatangan Nawa, yaitu anak perempuan nenek. Saat Udin sedang ngopi di warung Bu Marni, Udin pun mendapatkan informasi baru bahwasannya nenek mempunyai anak yang sangat banyak, yang konon katanya anak-anaknya dijadikan tumbal oleh nenek. Dan fakta itu pun diperkuat dari nama-nama anaknya yang berurutan dalam bahasa Jawa kuno, yang mana anak-anak nenek itu meninggal setiap ulang tahun nenek. Di malam harinya Wati pun dibuat penasaran oleh lemari yang ada di kamar si nenek. Wati pun mencoba untuk membuka lemari itu. Dan ternyata di dalam lemari itu ada ruangan bawah tanah. Dan di sana pun Wati menemukan brankas harta si nenek. Udin yang terbangun pun melihat Wati yang keluar kamar dengan dinginnya. Padahal kita tahu bahwa Wati ada di dalam lemari nenek. Lalu Udin pun mengikuti sosok Wati yang palsu itu, guys. Saat berada di ruangan atas, Udin pun merasa heran dengan Wati yang menangis. Namun tiba-tiba di keesokan harinya, Udin disuruh Adi untuk memotong ayam cemane untuk acara ulang tahun nenek. Saat Udin akan memotong ayam itu, Udin pun berhalusinasi bahwa yang dipotong adalah Wati. Karena Udin merasa sangat stres dengan semua kejadian belakangan ini, Udin pun menceritakan pada anak-anaknya nenek bahwa nenek sudah meninggoy. Namun anaknya nenek menganggap Udin sudah gila karena sang nenek ada sedang bermain dengan cucunya dong. Sentak Udin dan Wati pun merasa sangat terheran-heran, coy. Udin pun memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu karena dia takut mati menjadi tumbal. Namun Wati tidak setuju karena harta yang ada di brankas belum ia dapatkan. Di sini Wati pun jujur bahwa dia sedang hamil dan Wati tak ingin keguguran yang kedua kalinya karena tidak mempunyai uang untuk periksa kandungannya dan mencukupi kandungannya. Setelah Udin mendengarkan semuanya, akhirnya Udin pun setuju untuk mengambil harta yang ada di brankas lalu kabur dari rumah itu. Udin pun memberitahu Wati tanggal lahir nenek untuk password membuka brankas itu. Lalu Wati pun bergegas masuk kembali ke ruang bawah tanah itu, guys. Namun kali ini ia terlempar masuk ke dunia astral dan bertemu dengan anak-anak nenek yang sudah ditumbalkan. Setelah kembali tersadar, Wati dan Udin pun langsung ke brankas dan berhasil membukanya. Mereka pun bergegas membawa semua hartanya dan akan pergi dari rumah itu. Namun saat akan keluar, mereka pun kembali terlempar ke dunia gaib, cuy.
mereka dihadang oleh anak-anak nenek yang sudah meninggal. Wati selamat bisa keluar, namun naas Udin tidak dapat keluar dari rumah itu. Saat Wati sudah berada di luar dan tinggal pergi, Wati pun tersadar bahwa suaminya sangat penting dan meminta kepada nenek untuk mengembalikan suaminya. Hantu nenek itu pun berkata bahwa hanya ada satu, harta atau nyawa. Dengan terpaksa, Wati pun mengembalikan harta curiannya dan Udin pun dapat keluar. Akhirnya mereka pun keluar tanpa membawa apa-apa. Dan yang membuat mereka sedih lagi, ternyata Wati keguguran lagi, guys. Di akhir film diperlihatkan di alam gaib yang sedang merayakan ulang tahun nenek, dan sama halnya di dunia nyata pun yang sedang merayakan ulang tahunnya nenek. Dan film pun berakhir.